selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah klasifikasi informasi kita mengadakan kelas pengganti sebagai bentuk pergantian atas apa yang sudah dilewatkan oleh kita ya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau memang ada beberapa hal yang terkendala terkait dengan teknis pembelajaran di dalam mata kuliah klasifikasi informasi dan ketidakoptimalan di dalam proses pembelajaran. Hari ini kita akan memaksimalkan waktu yang ada dengan menggabungkan berbagai kelas ya untuk bisa melakukan pembelajaran lanjutan dan juga finalisasi terkait dengan praktik yang sudah kita garap dari pertemuan sebelumnya. Dan mudah-mudahan di pertemuan ini kita juga harus mengklirkan dengan apa yang menjadi konsep proyek nanti ya, sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan penilaian ujian akhir semester. Untuk skemanya ya, di sini saya hanya memandu, jadi teman-teman nanti bisa bereksplorasi lebih lanjut. Yang pasti outputnya sudah jelas, outcome-nya sudah ditentukan. Kira-kira proyek apa yang bakal kita lakukan dan juga output apa yang akan kita hasilkan di dalam perkuliahan akhir nanti. Nah, yang pasti ini akan berkaitan dengan apa yang sudah kita praktekkan dan sebetulnya secara basic ini sudah memenuhi ke dalam pengklasifikasian menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Solr ya, yang bisa kita gunakan nanti untuk ditampilkan atau dikirimkan atau dimanfaatkan di dalam pengembangan suatu website atau aplikasi oleh pembuat front end-nya ya. Jadi back end kita sudah membuat suatu back end sampai kepada tahap kemarin kita sudah membuat suatu core dan membuat suatu skema apakah itu dari XML ataupun dari JSON ya, format-format itu saya rasa sudah cukup. Dan untuk tahap selanjutnya ada beberapa yang memang kita lewatkan di 2 pertemuan kemarin. Yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana filterisasi teks bekerja di dalam suatu Solr ya. Teman-teman akan mempraktikkannya secara mandiri berdasarkan panduan praktek yang sudah saya share di dalam Leads. Teman-teman bisa mengotak-atik Solr-nya masing-masing ya untuk bisa menentukan, karena filterisasi teks yang ada di dalam Solr memang sudah menjadi bawaan Solr itu sendiri ya. Jadi sudah tertanam, tinggal teman-teman memahami dan menambahkan satu filterisasi yang mungkin belum diterapkan, yaitu filterisasi bahasa Indonesia. Kalau memang sebagian Solr masih ada yang belum bisa menerapkannya. Jadi teman-teman bisa memandu diri masing-masing ya dengan panduan tertulis yang sudah saya berikan di dalam Leads. Jadi teman-teman nanti coba di otak-atik ya XML-nya, Solr-nya, supaya bisa menjalankan terkait dengan filterisasi, terutama filterisasi berbahasa Indonesia. Di dalamnya ada stemming, tokenizing ya, yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah proses outputnya. Jadi kalau kita ibaratkan ini proses back-end-nya, tentu bisa ditampilkan secara visual ya melalui fasilitas front end, maka back end ini perlu dibakukan ya. Salah satu bentuk bakunya adalah teman-teman bisa nanti menyalin yang sudah ada di dalam instruksi, sama halnya ketika kemarin menyalin hasil dari penginputan data baik dari core marketplace atau core claim
yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yang nanti format akhirnya adalah berbentuk JSON. Itu yang 2 pertemuan yang harus kita optimalkan. Pertemuan ke-14 adalah memahami tentang filterisasi itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan fasilitas skema ataupun analisis di dalam Solr-nya, kemudian nanti bisa bermain-main di dalam XML-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hasil akhir atau output-nya. Bagaimana hasil akhir dari apa yang sudah dikerjakan tentang pengindeksan, pengklasifikasian terhadap beberapa produk yang dalam hal ini disimulasikan di dalam core marketplace atau pembuatan marketplace ya, maka ujung-ujungnya adalah kita harus memberikannya kepada bagian front end. Nah, bagian ini harus ditelusur, harus dipastikan bahwa pengklasifikasian yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh industri ataupun perusahaan. Jadi nanti outputnya bisa berbentuk dalam JSON. Ini menjadi gambaran teman-teman untuk nanti di dalam proses ujian akhir semester. Jadi gambarannya adalah, karena soalnya masih dalam tahap verifikasi ya, gambarannya saya akan berikan data, mungkin 50 atau 100 data. Kemudian data itu harus diolah ya, berdasarkan pengklasifikasian yang sudah dipelajari, apakah melalui skema faset, alfabet, numerik, dan lain sebagainya. Kemudian nanti disimulasikan, dimasukkan penskemaan dan indeksasi itu ke dalam Solr. Sampai semuanya berjalan. Jadi ketika kita mencari kata kunci kemeja, misalkan yang muncul adalah kemeja, itu contohnya. Nah itu outputnya adalah dalam berbentuk JSON. Itu yang harus dikumpulkan nanti di dalam UAS. Untuk datanya masih putar produk ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat dari Google Drive data yang memang mentah, kemudian teman-teman olah, kemudian teman-teman klasifikasikan. Ini bentuk dari pengklasifikasian di dalam suatu informasi yang berbasis database Solr. Ya. Itu gambaran untuk UAS, dan nanti pengumpulan harusnya jadwal UAS itu adalah tanggal 29, tapi teman-teman tanggal 29 tidak perlu lagi Zoom, saya akan wakilkan di pertemuan sekarang. Jadi nanti di akhir sesi kita akan screenshot ya untuk persyaratan UAS nanti. Dan sebelum ada yang ditanyakan, saya akan absen dulu ya. Untuk kelas A dulu, untuk mengganti pertemuan 14 dan 15. Adela. Hadir, Pak. Adinda. Hadir, Pak. Asma. Asma. Hadir, Pak. Kalista. Hadir, Pak. Davia. Ada. Dimitri. Hadir, Pak. Fairuza. Hadir, Pak. Franciscus. Hadir, Pak. Gabrian. Hadir, Pak. Giats. Hadir, Pak. Jessica. Jessica. Kayla. Chris. Hadir, Pak. Muhammad Raihan. Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Hazimul. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Rasya.
Rasya, Bapak, maaf, Davia masuk, Pak. Hadir. oke. Rasya ada gak? Itu ada Pak, cuman raise hand doang Pak. Oke. Rizkia, Karimah, Hadir, Pak. Rizky Aulia, Hadir, Pak. Salin, Hadir, Pak. Sanli, Hadir, Pak. Tasya, Tasya hadir, Pak. Zahra, Zafira, Zafira ada kendala jaringan, Pak. ada tapi. Ada. Oke, kelas A, kelas B, bentar. Pak, saya belum di absen Pak. Siapa? Firman Adrian. Muhammad Firman Adrian. Kelas apa kamu? Mas A Pak. Tidak ada. Firman Adrian. Kelas apa? Bentar. Maaf Pak, kelas C ternyata Pak.
Oke, baru kelas A ya. Kelas A ada yang lewat? Jessica, Kayla, nggak ada ya? Zahra? Kelas B. Kelas B, Adam, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. Adli Rasyad, Adli, ada? Adrian, Nugraha, Hadir, Pak. Ahmad Rafsan, Hadir, Pak. Aljam, Hadir, Pak. Aurel, Hadir, Pak. Deswita, Hadir, Pak. Dava, Hadir, Pak. Diandra, Hadir, Pak. Zikra, Hadir, Pak. Faiza, Hadir, Pak. Tika, Hadir, Pak. Firna, Hadir, Pak. Graceta, Hadir, Pak. Hafiz, Hadir, Pak. Hasya, Hadir, Pak. Ihsan, Ihsan, Pak, mohon maaf, tadi Andika kelewat ya, Pak? siapa? Andika, Andika kelas apa? kelas C. Ini baru kelas B, Andika. Oh, Pak. Sampai mana tadi? Hasya, Ihsan ada? Pak, Ihsan ada di Gmeet, cuma dia bilang terkendala jaringan, Pak. Habis on mic. Oke, Intan, Saya, Pak. Jesslyn, Hadir, Pak. Muhammad Firman, Hadir, Pak. Muhammad Sehan, Sehan, Nadine, Hadir, Pak. Najmi, Hadir, Pak. Najwa, Hadir, Pak. Nasya, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Naizila, Pak, saya Nezila, tapi saya nggak bisa join Google Meet di HP saya, jadi saya pakai device-nya Safira, Pak. oke, Atwai, Atwai, Rehan, Ambriansyah, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Revan, Jevenko, Resha, Hadir, Pak. Reza Akbar, Hadir, Pak. Ribka, Hadir, Pak. Sabrina, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Sarah, Hadir, Pak. Syafira, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Tessa, Hadir, Pak. Tifanya, Zahra, Hadir, Pak. Zulaiha, Hadir, Pak.
Sekarang kelas C. Abi, Hadir Pak. Adrian, Hadir Pak. Ahmad Rifa, Hadir Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Andika, Anggita, Hadir, Pak. Atika, Hadir, Pak. Aura, Hadir, Pak. Clara, Hadir, Pak. Dinara, Hadir, Pak. Elman, Hadir Pak. Wahlendra, Hadir Pak. Setia, Hadir, Pak. Satria, Gabriel Satya, Bapak mohon maaf tadi Andika, Pak. Andika, dan Satria gak ada. Hana, Hadir, Pak. Hanif, Hadir Pak. Ika, Jire, Hadir Pak. Kalisa, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Amdarel, Bapak, Darul mic-nya sedang bermasalah, Pak. ya, suaranya Pak. Medita, Hadir, Pak. Mustiara Sani, Hadir, Pak. Alfat, Hadir Pak. Brian, Hadir Pak. Farel Agil, Hadir Pak. Irham Ramadan, Hadir Pak. Rehan Safir, Hadir, Pak. Naisha, Hadir, Pak. Naufal, Hadir Pak. Nafi, Hadir Pak. Nayesa, Hadir, Pak. Novian, Hadir Pak. Paulia, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Raffi, Hadir Pak. Raja, Hadir Pak. Ryan, Hadir Pak. Raisya, Hadir, Pak. Sazia, Sharon, Hadir, Pak. Taqwa Akmal, Vero, ada, Wildan Eva, Hadir Pak. yang kelewat kelas C. Bapak, maaf, saya mau izin konfirmasi atas nama Ika Prila hadir. Oke. Apa lagi? Siapa? Bapak, saya atas nama Khairul Rahman kelas A juga hadir Pak. Tadi saya jaringannya jelek jadi baru bisa masuk sekarang. Yang kelas C gak ada? Yang kelas B? Baik, izin Pak. Tadi mic saya berkendala. Ihsan. Ihsan kelas B. Siapa lagi? Kelas A? Pak, izin Pak. Adli Rasyad hadir. Kelas A ya? Saya kelas Izin, B. Pak. Saya Jessica Putri Salwa juga hadir. Khairul Rahman Pak juga. Pak, izin tadi Taqwa Akmal hadir Pak. Bapak, saya Zafira Juliana juga hadir Pak kelas A.
Jessica ada, itu dia. Hadir, Pak. Paila, Hadir Pak, hadir. Zahra, Adli Rashad hadir Pak, kelas B. kelas B, bentar Adli, terus Rehan, Otway, Tifanya, kelas C, Satria, nggak ada. Teku Akmal, Hadir Pak. Hadir. Sazia, Hadir, Pak. Vero, ada. Oke, sekali lagi silakan diakses leads-nya. Di sana sudah ada panduan praktiknya. Dan ini akan saya simpan di pertemuan 15 ya, untuk panduan praktik finalnya. Nanti teman-teman bisa coba ya, untuk melakukan stop word dan juga pengindeksan ulang terhadap kata-kata yang memang berjalan berdasarkan bahasa Indonesia. Kemudian nanti akan sampai kepada ekstraksi JSON ya, yang sudah disiapkan di dalam panduan praktiknya. Dan untuk waktunya saya berikan sampai kepada format JSON dalam bentuk individu ya, sampai jam 15.00 ya. Jadi teman-teman silahkan kerjakan individu dan nanti pengumpulannya melalui leads di tugas 15, tugas pertemuan 15. Waktunya sampai jam 15.00 ya, dalam bentuk format JSON. Pak, mohon maaf Pak, Ferrol kelas C hadir Pak. Saya juga, Pak. Tifanya hadir. Cukup waktunya sampai pukul 15.00 dari sekarang? Cukup ya? Tinggal mengganti stop word-nya, tinggal menambahkan, dan nanti hasil dari core yang digunakan, boleh teman-teman pakai core marketplace saja ya. Teman-teman kan sudah ada 20 produk ya, jadi nanti disesuaikan dengan core marketplace. Tapi kalau misalkan ada yang mau menggunakan core glam kemarin yang 40 datanya, silahkan gunakan core glam. Tapi kalau mau pakai yang menggunakan core marketplace, silahkan. Yang pasti teman-teman bisa menggunakan dan memahami tentang filterisasi. Di pertemuan 14 dan 15 teman-teman melakukan ekstraksi ya terhadap output JSON-nya untuk dilakukan penyesuaian terhadap bagian front end-nya. Itu adalah final memang yang perlu dipahami oleh semuanya. Jadi teman-teman nanti tinggal kumpulkan hasil JSON-nya di dalam tugas yang sudah saya sediakan di pertemuan 15 sebagai syarat tugas juga, nanti untuk penilaian tugas juga. Dan nanti sekedar informasi tambahan, mungkin untuk UAS kita akan lakukan berdasarkan kelompok ya. Nanti orangnya mungkin jumlahnya sekitar 3 orang, paling banyak 4 orang, 3-4 orang ya. Jadi kalau misalkan tidak kebagian 3 orang, bisa berempat ya. Yang dilakukan nanti adalah
pengklasifikasian data dari mulai data mentah ke dalam beberapa produk. Teman-teman lakukan beberapa teknik-teknik atau metode pengklasifikasian, apakah itu berfaset alfabetis atau numerik. Teman-teman yang menentukan, kemudian nanti akan dilakukan simulasi ataupun pemasukan data ke dalam Solar sehingga berbentuk seperti search engine, ya. Dan nanti finalnya teman-teman rekam pengolahan dari awal sampai akhir melalui video dan nanti videonya dikumpulkan. Itu tugas dari setiap kelompok, ya. Jadi nanti ada yang bagian pengklasifikasian, ada yang bagian solarnya, ada yang bagian penayangan videonya. Jadi itu cukup untuk 3-4 orang. Jadi proyeknya nanti akan disesuaikan dengan data yang akan saya tentukan. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya ternyata memang teman-teman mempunyai dataset yang lebih kompatibel ataupun lebih banyak dari yang sudah saya tentukan, teman-teman silahkan menggunakan data tersebut. Misalkan teman-teman punya data klasifikasi tentang arsip nasional misalkan, sebanyak berapa data dan mau digunakan pengklasifikasian menggunakan fasilitas Solar, teman-teman silahkan menggunakan data itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, teman-teman bisa menggunakan data yang sudah saya tentukan nanti di dalam soal UAS. Soal UAS mungkin verifikasi sampai hari Jumat biasanya, Jumat Sabtu. Dan untuk jadwal UAS tanggal 29 itu bukan deadline, nanti saya akan berikan waktu kurang lebih 2 minggu untuk pengerjaan. Ini nanti disesuaikan dengan munculnya soal, ya, atau munculnya dataset baru. Ketika soal sudah disebar atau dataset sudah disebar, berarti itu tanda mulainya pengerjaan. Apakah itu hari Minggu, Sabtu, Minggu, ataupun Senin. Itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Bapak izin nanya, ini untuk kelompoknya kita bebas kan Pak milihnya? Ya, untuk kelompok silakan ditentukan saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, yang penting 3-4 orang. Pak, maaf, yang kelompok itu untuk UAS ya, Pak? Ya, betul, untuk UAS. Karena sifatnya proyek kan, jadi nanti per kelompok. Sekali lagi tugasnya mengklasifikasikan, kemudian menerapkan klasifikasi itu ke dalam Solar. Nah, kemudian nanti dilakukan dokumentasi melalui video. Jadi mempresentasikan hasilnya, prosesnya, kemudian memasukkan ke dalam Solarnya, apakah berjalan search engine-nya melalui query-query yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baru nanti format akhirnya ya pengumpulan video, ya pengumpulan JSON. Itu seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Berhubung tugas yang sekarang masih berjalan, jadi teman-teman silahkan optimalkan sampai pukul 15.00 untuk mengumpulkan JSON hasil dari apa yang sudah dibuat di dalam core marketplace ataupun core claim dari masing-masing individu, karena nanti untuk UAS sifatnya adalah project, ya, dan datanya mungkin akan lebih daripada data yang ada di dalam core marketplace sekarang ataupun core claim. Nanti datasetnya akan saya sesuaikan, ya, dengan kebutuhan project. Jadi intinya teman-teman project mengklasifikasi suatu Untuk kelompoknya berapa ya Pak isi orangnya? Untuk kelompoknya saya ulangi tadi sudah sebutkan 3-4 orang. Oke. Bapak maaf izin konfirmasi lagi, berarti ini take home kan ya Pak? Yang mana? Yang UAS-nya? UAS. Iya. Ya, betul, take home. Kan saya berikan waktu kurang lebih 2 minggu, ya, untuk pengerjaannya. Dimulai dari munculnya soal ataupun dataset yang sudah saya sebar, ya. Jadi kalau misalkan soal sudah diverifikasi sampai hari Senin,
berarti mulai pengerjaannya hari Senin. Kalau munculnya hari Selasa, berarti mulai pengerjaan hari Selasa. Untuk deadline disesuaikan dengan awal mula pengerjaan. Jadi kalau hari Selasa berarti hitung aja 2 minggu, nanti mungkin deadline-nya di Selasa depan lagi. Yang pasti sebelum masa penilaian berakhir, teman-teman sudah siap dengan outputnya. Itu seperti itu. Oke, untuk sekarang silakan kerjakan instruksi praktek yang sudah saya berikan. Sebelum kita akhiri, saya boleh minta on cam dulu, teman-teman semuanya. Pak, izin maaf memotong. Untuk tugas hari ini bisa diperpanjang nggak ya Pak sampai malam Pak? Soalnya ada teman-teman yang sedang berkegiatan di luar rumah Pak. Kan saya tadi nanya mau cukupnya sampai jam 15.00. Soalnya tidak ada yang menjawab. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 12 malam gimana Pak? Oke, sampai jam 12 malam ya. 23.59 ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, sebetulnya tugasnya cukup mudah ya. Tinggal teman-teman mempraktikkan dan datasetnya sudah ada, jadi tidak perlu input lagi. Tidak perlu membuat skema baru lagi. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan. Kalaupun memang ada yang berhalangan, silakan untuk mengoptimalkan nanti malam sebagai syarat tugas di mata kuliah klasifikasi informasi. Mungkin itu saja untuk pembuka dari saya. Silakan teman-teman bereksplorasi bentuk kelompoknya masing-masing, kelas A, kelas B, kelas C, ataupun misalkan kalaupun memang kesulitan, teman-teman silakan serahkan kepada koordinator kelas, misalkan kalau memang misalkan di kelas Gabrian alot misalkan untuk pembagian kelompoknya silakan diatur oleh Gabrian. Itu untuk penetapan kelompoknya. Jadi saya membebaskan, jangan sampai nanti ada kendala di dalam pembentukan kelompoknya dan pengerjaannya, terutama di dalam pengerjaan. Itu kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum tutup boleh on cam untuk, dan satu lagi nanti mungkin untuk absensi ya, absensi di tanggal 29 itu masih berjalan ya untuk UASnya. Ya teman-teman tinggal absensi saja sesuai jadwal UASnya. Seperti itu ya. Silakan untuk on cam. Oke. Oke. Slide 1. Oke, slide 2. Slide 3. Oke. Cukup teman-teman. Oke, sekali lagi nanti untuk absensi di tanggal 29 sesuai jadwal kita akan berikan, dan teman-teman cukup mengisi sesuai jadwal. Dan sekali lagi untuk pekerjaan hari ini jangan terlewat dan jangan sampai nanti ada keterlambatan. Setelah hari esok baru teman-teman mengerjakan ya. Diupayakan di akhir perkuliahan ini semoga mengganti di pertemuan ke-14 dan ke-15, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terbanyak kendala ya. Kita terpotong libur, kemudian saya juga sebetulnya hari ini sedang cuti ya, baru masuk lagi harusnya hari Senin, tapi saya akan coba untuk menyelesaikan di mata kuliah klasifikasi walaupun kurang optimal ya. Itu saja mungkin, terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang
sebanyak-banyaknya ya terhadap apa yang sudah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Khususnya dari pribadi saya, kita bertemu lagi nanti di semester depan di mata kuliah lain ya. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang optimal di dalam perkuliahan klasifikasi informasi ini. Nanti untuk UAS saya akan lebih lanjut menghubungi koordinator kelas masing-masing sebagai arahan teknis lanjutan apabila ada hal-hal yang memang nanti berubah secara konseptual. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, silakan selamat mengerjakan untuk tugas sekarang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam.